Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ushalli wa usallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar mengkaji kalamullah, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sarikan dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kita tengah membahas surat Al-Baqarah dan kita sudah sampai di pekan atau di bulan yang lalu, di perjumpaan kita yang lalu, ayat ke-119 ya. Ayat-ayat ini masih berkaitan dengan pembahasan orang-orang Yahudi, wabil khusus ahlul kitab, wabil khusus Yahudi yang mereka tidak mau menerima kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah taala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Nabi Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini dan beberapa ayat nanti ke depan merupakan penutup dari pembahasan tentang ahlul kitab Bani Israel yang ada di permulaan daripada surat Al-Baqarah, di mana kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-120 ini, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, beliau ketika menafsirkan ayat ini, dan tidaklah akan ridha kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka atau agama mereka. Maksudnya, kata beliau, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Yahudi maupun Nasrani itu tidak akan ridha ya, kepada engkau ya. Maka tinggalkanlah segala sesuatu upaya ya, engkau untuk mencari keridhaan dan kesepakatan mereka, kerelaan mereka, karena menjadi hal yang sia-sia ya. Maka sekarang berupayalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala
ya, dengan berdakwah kepada mereka, ya, agar mereka mengikuti apa yang engkau, ya, serukan dari kebenaran, ya. Tidak usah memperdulikan, ya, keridhaan dan kerelaan mereka, ya. Kenapa? Tentu kita tahu nanti ada juga di ayat berikutnya bahwa kemudian wa ma'alar rasuli illal balagh, karena memang kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan risalah ini, menyampaikan dakwah tersebut secara menyeluruh, secara benar. Itulah kewajiban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang disuruh itu menerima, ikut ajaran yang diserukan, itu urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau, ya, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakinallaha yahdi man yasha," karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, hidayah itu kemudian kata para ulama ada dua macam. Ada hidayah bermakna al-ilm, ya, al-ma'rifah, al-irsyad, petunjuk, pengetahuan. Nah, inilah segmennya para nabi dan para dai, yang menyampaikan pengetahuan, menyampaikan kebenaran, ya, pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang agama. Dan hidayah yang kedua bimakna at-taufiq, ya. Hidayah yang kedua itu tentang kondisi kejiwaan seseorang untuk menerima kebenaran tadi dan kemudian mengamalkannya. Nah, segmen yang kedua itu atau bagian yang kedua ini adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ada kekuatan di sana, ya. Kekuatan kita ada atau kewajiban kita ada di model hidayah yang pertama, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak usah dipikirkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kondisi mereka itu, ya, karena bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menyampaikan, ya, kewajiban Nabi, kewajiban kita, ya, kaum muslimin di dalam berdakwah menyampaikan, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu menyampaikan prinsipnya di dalam berdakwah itu adalah, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, dengan kesantunan, hikmah, ya. Hikmah itu kalau sekarang lagi istilahnya itu etik, ya, dengan etik, hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang penuh dengan kebaikan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ketika terjadi adu argumentasi pun maka itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, qul inna hudallahi huwal huda. Maksudnya adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini huwal huda. Inilah petunjuk inilah petunjuk yang sesungguhnya. Inilah kebenaran yang hakiki, ya. Bahwa agama yang lurus, yang benar, yang sempurna, yang paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala itu, itulah agama yang itulah petunjuk yang sesungguhnya. Jadi kalau mereka berbicara petunjuk, kalau mereka berbicara kebenaran, maka inilah kebenaran yang sejati. Qul innal huda hudallah, atau di dalam ayat ini qul inna hudallahi huwal huda. Ya, kalau kita mencari kebenaran, mencari agama, mencari kebaikan, mencari nilai, maka sesungguhnya inilah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir, beliau kemudian mengutip sebuah hadis dalam hadis ini dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, di mana Rasul menyabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati yaqtatiluna 'alal haqqi zahirin, yaqtatiluna 'alal haqqi zahirin, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada dari umatku, senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang mereka itu berjuang, berkorban secara terang-terangan, untuk memperjuangkan kebenaran, tidak membuat mereka berbahaya atau tidak menyurutkan semangat mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang tidak mengikutinya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urus atau perkara atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, bahwa kalau berbicara hidayah, kalau berbicara kebenaran, kalau berbicara agama, berbicara tentang suatu nilai, maka sesungguhnya petunjuk itu ada, atau semua itu ada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang benar ini, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan orang-orang Yahudi itu, ahlul kitab itu, orang-orang Nasrani itu, tidak usah kemudian dicari kerelaan mereka, keridhaan mereka, karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah ridho terhadap engkau, terhadap kita semuanya. Lalu kemudian di kelanjutan ayatnya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Seandainya engkau mengikuti, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah kebenaran itu sampai kepadamu, ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala penolong dan pelindung untuk engkau, untuk kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, di penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran keras, memberikan ancaman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengikuti cara-cara, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang disebarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Setelah mereka mengetahui bahwa nilai-nilai itu ada di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ayat ini meskipun khitabnya objeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah seperti itu, akan tetapi perintahnya dan larangannya yang terkandung di dalamnya adalah bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada kita, umatnya, umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala ini taba'ta, jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka. Nah, jika engkau di sini seolah-olah Nabi Muhammad, karena memang ayat ini diturunkan kepada beliau, tetapi yang dimaksud adalah kita umatnya. Jadi jika kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti cara-cara, ajaran-ajaran, nilai-nilai mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal sudah ada Al-Qur'an, sudah ada sunnah, min ba'di ma ja'aka minal ilm,
setelah datang kepadamu pengetahuan. Al-ilmu di sini maksudnya adalah Quran dan sunnah. Al-ilmu itu adalah Al-Quran dan sunnah. Makanya di dalam surat apa lagi? Allah Ta'ala di juz 28 itu Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka, kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kami bil huda wa dinil haq, bil huda wa dini al haq. Nah, kata para ulama, dinul haq itu ada al-ilmu an-nafi'. Apa ilmu an-nafi' itu? Nah, nyambung dengan ayat ini, al-ilm yakni Al-Qur'an dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Jadi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan secara keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, jika engkau mengikuti cara-cara hidup, lifestyle-nya orang-orang Yahudi, nilai-nilainya orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal telah datang kepada kita ilmu yakni Al-Quran dan sunnah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan dapat penolong, tidak akan dapat pelindung dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ini larangan keras ini. Tidak akan dapat penolong di dunia dan di akhirat, berarti Allah berlepas diri dari kita. Nauzubillah. Artinya kita dianggap keluar daripada millah Islam. Millah Islam. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ke-120 ini, para ulama ahli fikih misalnya dari 4 mazhab, mereka menyimpulkan sebuah kesimpulan produk hukum fikih dari firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tattabi'a millatahum, di mana Allah menganggap agama selain agama Islam itu sama. Mau Yahudi, mau Nasrani maupun yang lain dianggap sama dalam perspektif kita, adalah sesuatu yang tidak boleh untuk diambil, adalah millah, adalah agama yang sama. Selain agama Islam itu sama aja. Jadi kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam perspektif kita, kalau bukan ajaran Islam ya berarti agama itu salah, yang benar hanya Islam. Ini prinsip. Jangan pula mungkin di sana ada benarnya 30%, mungkin di sana 70% benar dan seterusnya. Enggak. Semua kebenaran tentang konsep agama ini hanya ada di dalam Islam. Sehingga kalau bukan Islam ya dianggap sama, dianggap salah semuanya oleh kita, perspektif kita ya dalam Islam. Nah, oleh karenanya kata Imam Ibnu Katsir bahwa al-kufru kulluhu millatun wahidah, bahwa kekufuran itu mau apapun agamanya maka sama saja, millah wahidah, satu millah, satu millah. Berdasarkan prinsip ini, maka orang Muslim dan orang non-Muslim tidak boleh saling mewarisi. Berdasarkan ayat ini poinnya, pelajarannya yang berkaitan dengan hukum tadi, maka tidak boleh seorang Muslim mewarisi orang non-Muslim. Sebaliknya juga demikian. Agamanya apapun,
Jadi kalau ada seorang bapak muslim, misalnya anaknya non muslim, agamanya apapun anak-anaknya ini, maka kalau bapaknya meninggal, yang anak-anaknya tadi tidak boleh dapat waris. Juga sebaliknya, kalau anaknya meninggal, maka bapaknya tidak boleh menerima waris, tidak boleh mengambil warisan dari anaknya. Ya, karena kata Rasulullah SAW, la yatawaras ahlu al-millatain atau kama qala Rasulullah, tidak boleh saling mewarisi ya, pemeluk dua agama, Islam dan non-Islam. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Abu Hanifah, maka apapun agamanya anak-anak yang tadi tidak muslim itu, misalnya beda-beda agamanya, yang satu agamanya A, yang B agamanya beda lagi, kalau anaknya tiga yang C agamanya lain lagi, bapaknya muslim, maka kalau meninggal mereka semuanya tidak dapat waris. Kalau bapak ini meninggal semuanya tidak dapat waris. Sebaliknya, kalau mereka meninggal atau salah satu di antara mereka meninggal, bapaknya pun tidak dapat waris. Ya. Menurut tiga imam mazhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa kemudian kalaupun mereka meninggal, ya, maka mereka sebentar biar tidak salah. Maka mereka yang tadi yang tiga tadi kan agamanya beda-beda, A, B, C gitu ya. Anak yang satu agamanya A, anak yang kedua agamanya B, anak yang ketiga agama C. Kalau di antara mereka ini ada yang meninggal, saudaraan begitu, lalu menurut agama mereka boleh berbagi waris, nah maka mereka boleh berbagi waris. Kenapa? Karena menurut kita, menurut pandangan Islam, bahwa kufur itu tadi satu, millatun wahidah, hatta tattabi'a millatahum tadi. Bagaimana ini maksudnya? Ini maksudnya nanti kalau ada hukum Islam diberlakukan di suatu negara, ya, di negara itu hukum formalnya, hukum positifnya yang berlaku misalnya hukum Islam, termasuk dalam hal waris misalnya. Ya. Katakanlah sekarang yang negara yang berhukum dengan hukum Islam mana? Saudi misalnya ya, atau mana lagi? Afghanistan kalau tidak salah ya, atau mana lagi? Negara yang berhukum dengan betul-betul hukum Islam. Atau kita berkaca ke dahulu lah, ketika kejayaan Ottoman misalnya, Turki Utsmani. Nah, itu kan undang-undangnya berdasarkan hukum Islam. Nah, kalau berdasarkan tiga imam mazhab tadi, tiga dari empat mazhab tadi, ya, karena kufur itu dianggap sama saja mau apapun agamanya, maka mereka boleh saling mewarisi. Jadi kalau kemudian datang ke pengadilan, hakimnya ini seorang Islam, hukum yang diterapkan hukum Islam, maka kalau ada yang meninggal, misalkan salah satu anaknya itu yang A meninggal, kemudian dalam agamanya si A ini, ya, dia boleh berbagi waris kepada agama lain. Yang penting dia termasuk ahli waris, maka yang muslim tidak dikasih, bapaknya nggak dikasih. Walaupun menurut dia boleh, tapi kan yang berlaku adalah hukum Islam. Nah, tapi saudara-saudaranya ini boleh dapat dari sini. Nah, paham ya insyaallah. Nah, sementara menurut Imam Malik dari empat tadi, Imam Malik berarti yang berbeda. Imam mazhab yang kedua, ya, secara urutan. Menurut Imam Malik, maka hadis Rasulullah SAW itu, kata beliau, berlaku bagi agama-agama yang lain. Maka kalau beda agama, maka tidak boleh saling mewarisi. Maka ketika si anak yang pertama tadi meninggal, ayahnya beda agama sebagai muslim, dia nggak dapat. Adiknya juga beda agama dengan dia, nggak dapat. Adiknya satu lagi beda agama dengan dia nggak dapat. Jadi yang seagama saja yang dibagi waris. Ketika kita menjadi hakim nih, ketika seorang itu menjadi hakim dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Nah, ini kita berandai-andai, ya, kita berada di suatu tempat di mana misalnya hukum Islam di situ yang diterapkan. Ya. Nangkep ya, insyaallah. Baik.
Ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita berlanjut ke ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baiknya, dengan baik, dengan benar. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan alladzina atainahumul kitab, alladzina orang-orang yang membaca Alkitab, ini maksudnya adalah mereka para sahabat, kata Sa'id ibn Qatadah. Ada lagi yang berpendapat bahwa alladzina yatlunahu haqqa tilawati adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi siapapun dia, mau sahabat mau yang lainnya, yatlunahu haqqa tilawati. Jadi ini ayat sudah bergeser nih, bukan lagi bercerita tentang orang Yahudi. Jadi orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebaik-baiknya. Jadi Alkitab di situ Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membaca yang baik itu? Umar bin Khattab mengatakan membaca yang baik itu adalah ketika kita membaca ayat tentang surga, maka kita langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon surga. Ketika ayat yang dibaca itu berbicara tentang neraka, maka kemudian segera seorang itu memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Itulah bentuk atau gambaran seorang itu membaca dengan baik. Ini kata Umar Ibn Khattab. Sementara kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haqqa tilawati, membaca dengan baik itu adalah seseorang setelah dia membaca kemudian dia mengamalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dia baca. Apa yang harus dikerjakan dia kerjakan, apa yang harus ditinggalkan dalam Al-Quran itu dia tinggalkan. Lalu kemudian dia maknai semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, tidak ditafsirkan sembarangan, tidak ditakwil asal-asalan. Ini pendapat Imam atau sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Lalu kemudian diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud tadi, bahwa haqqa tilawatih, membaca dengan sebenar-benarnya itu adalah yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, yaitu orang yang ketika dia membaca Al-Quran dipraktekkan, yang halalnya dia kerjakan, yang haramnya dia tinggalkan dari perintah-perintah itu. Wala yuharrifuna an mawadhi'ihi, dan kemudian mereka tidak menyimpangkan maksud-maksud Al-Quran dari yang seharusnya. Saling menguatkan satu sama lain. Ikhtilaf seperti ini disebut dengan istilahnya ikhtilaf at-tanawwu', saling melengkapi satu sama lain. Maka apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu bagian daripada maknanya, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu bagian daripada makna haqqa tilawati, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas juga bagian daripada maknanya. Sebagaimana juga kemudian diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Kalau tadi sahabat-sahabat, kalau sekarang tabi'in. Kata beliau, yu'allimuna atau ya'maluna bihukmihi wa yu'minuna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihihi wa la yakiluna ma ashkala alaihim ila alimihi.
bahwa kata Imam Hasan Al-Basri, haqqa tilawatihi itu membaca dengan benar itu adalah mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas difahami bahwa ini perintah, bahwa ini larangan, muhkam. Di dalam ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu yang langsung kita bisa paham, oh ini perintahnya begini, oh ini maksudnya larangannya begini, nggak ada penafsiran lain. Nah, dan kemudian yu'minuna bi mutasyabihi, dan ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bingung kita untuk memahaminya, kita tetap mengimaninya. Nah, itu haqqa tilawatihi, tetap diimani meskipun kita tidak paham, karena sesungguhnya bukan ayatnya yang bermasalah ketika tidak paham itu, tetapi kemampuan kitanya yang bermasalah, yang belum sampai. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Ali Imran bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah tidak diketahui oleh banyak orang, yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh para ulama. Maka ketika terjadi atau kita dapati ayat-ayat seperti itu, ya, ma'askala alaihim, menjadi masalah untuk kita nih ayat ini karena kita tidak bisa memahaminya, maka segera kita bertanya kepada ahlinya supaya kita dapat pemahaman yang benar. Ya, di dalam hadis Rasul juga kan disampaikan oleh Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah SAW, yang halal-halal udah jelas, yang haram-haram sudah jelas, tapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Ini hukumnya halal apa haram, boleh atau enggak. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak yang tahu tentang hukum daripada perkara-perkara syubhat ini. Nah, tidak banyak yang tahu bukan berarti tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tapi tidak banyak, yaitu siapa? Para ulama. Maka ketika kita sampai kepada perkara yang syubhat, maka kita harus bertanya kepada yang tahu, para ulama, supaya syubhat itu menjadi tidak ada. Jadi adanya syubhat itu atau mutasyabihat itu lantaran kita ilmunya belum cukup. Ya, bukan ayatnya, bukan hukumnya yang belum ada atau yang samar, tapi ilmu kitanya. Ya, kebanyakan orang itu ilmunya belum sampai ke situ. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan daripada beliau menafsirkan yatlunahu haqqa tilawati, membaca dengan sebenarnya itu adalah yatba'unahu haqqa tibaihi, mengikutinya mengikutinya dengan benar. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diikuti, diamalkan. Jadi haqqa tilawati, orang yang membaca Al-Quran dengan benar itu adalah setelah dia baca, dia amalkan, mengamalkannya dengan benar. Senada dengan apa yang disampaikan oleh beliau, para ulama juga meriwayatkan, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, dari sumbernya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana beliau juga menafsirkan yatlunahu haqqa tilawati itu adalah yatba'unahu haqqa ittiba'ih. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, Ibnu Mas'ud juga berpandangan yang sama bahwa yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran yang benar itu adalah mengikutinya atau mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain dari para ulama, baik itu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in yang lainnya, yang menafsirkan tentang
apa yang dimaksud dengan haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Satu sama lain saling melengkapi. Yang intinya adalah bahwa orang yang yatlunahu haqqa tilawatih, yang membaca Al-Quran dengan benar itu adalah ketika dia membacanya, ya, membacanya dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya yang benar, ya. Kemudian ketika dia dalam membaca itu dia hayati, sehingga ketika ketemu dengan ayat-ayat yang tentang kenikmatan, dia langsung berdoa kepada Allah memohon kenikmatan itu, surga ataupun kenikmatan yang lain. Ketika dia membaca itu karena dengan tadabbur, dengan menghayati, menemukan ayat-ayat, bukan menemukan, dia baca ayat-ayat tentang peringatan Allah, tentang neraka dan seterusnya, maka dia pun segera meminta perlindungan kepada Allah dari peringatan-peringatan tersebut. Dan kemudian setelah membaca, maka apa yang dibaca itu diamalkan. Inilah haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Quran, Alkitab, lalu mereka membacanya dengan sebaik-baiknya. Ulaika yu'minuna bih, kemudian mereka mengimani, ya, kepada apa yang dibacanya itu, kepada Al-Quran itu, ya. Ulaika yu'minuna bih, ya. Ini adalah khabar, ya, sifat tentang orang-orang yang membaca tadi, tentang kondisi orang-orang yang membaca tadi dengan haqqa tilawatih, ya. Jadi orang yang diberikan Al-Quran lalu dia membacanya dengan benar, ulaika yu'minuna bih, itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau kita kelasnya mengatakan beriman, atau level kita atau level seseorang itu mengatakan beriman kepada Al-Quran tapi belum yatlunahu haqqa tilawatih, maka berarti belum kategori yu'minuna bih, belum dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, ini poinnya. Jadi siapa orang yang dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran adalah alladzina yatlunahu haqqa tilawatih, adalah orang yang membacanya dengan benar. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ya. Ulaika yu'minuna bihi ini adalah khobar, sifat tentang, ya, orang yang yatlunahu haqqa tilawatih. Artinya ketika seseorang itu tidak yatlunahu haqqa tilawatih, berarti tidak yu'minuna bih, atau belum yu'minuna bih, belum beriman dengan sebenar-benarnya kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Lalu di ayat berikutnya, dan barang siapa, ya, yang tidak beriman kepadanya, yakfur bihi. Ingat, ini ayat ini Masya Allah ini, ya, dalam nih ayat ini. Ini menunjukkan kelas, ya, menunjukkan level keimanan seseorang. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur kepada Al-Quran, ya, kepada Alkitab, faulaika humul khasirun. Yang kufur itu yang bagaimana? Ya, yang kufur itu yang bagaimana? Yang kufur itu berarti yang tidak beriman. Nah, ini saya ajak berpikir dulu, lihat. Yang kufur itu artinya tidak beriman. Yang kufur lawannya beriman. Ya, tidak beriman berarti kufur. Ya, tidak kufur berarti beriman. Ya, sepakat? Ya, baik. Kata Allah, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur kepada Al-Qur'an, maka dialah orang yang rugi. Siapa orang yang kufur itu? Orang yang kufur itu adalah orang yang tidak beriman. Bagaimana seseorang itu dikatakan kufur terhadap Al-Quran? Adalah berarti kondisinya kebalikan daripada kondisi orang yang beriman. Kondisi orang yang dikatakan beriman kepada Al-Quran yang bagaimana?
yatlunahu haqqa tilawatih, adalah mereka yang membacanya dengan sebenarnya. Membaca yang sebenarnya itu yang bagaimana? Yang tadi itu, ya, bacaan huruf-hurufnya benar, tajwidnya benar, lalu kemudian membacanya dengan khusyuk, dengan tadabbur. Ketika ada ayat-ayat tentang kesenangan surga, dia meminta kepada Allah. Ketika lewat ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, dia mohon perlindungan. Ketika ada ayat perintah, dia kerjakan. Setelahnya ketika ada ayat larangan tentang haram dan seterusnya, hukum-hukum Allah, dia tinggalkan. Ketika terjadi dalam pembacaan itu sesuatu yang membuat dia syubhat, tidak mengerti, dia bertanya tentang maksudnya ayat itu kepada yang lebih tahu. Nah, inilah yu'minuna bih. Inilah yu'minuna bih. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang itu tidak begitu, berarti ulaika yakfuruna bih, adalah orang yang ingkar kepada Quran. Tentunya dengan tahap keingkaran yang berlevel, ya, yang tidak bisa digeneralisir. Faham sampai di sini? Ya, ini tentang level keimanan. Sekali lagi, ini tentang kualitas keimanan kita, wabil khusus iman kepada Al-Qur'an. Ikhwa fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ayat ini juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum Al-Qur'an diturunkan, bahwa mereka ahlul kitab, ya, dari umat-umat terdahulu, ya, seandainya mereka mengimani kitab yang diturunkan kepada mereka, artinya mengimani berarti membacanya dengan benar. Artinya membacanya dengan benar, ya. Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan dikerjakan. Seandainya ahlul kitab itu ada mereka kemudian beriman kepada kitabnya, kepada Injilnya, kepada Tauratnya, kepada Zaburnya, kepada suhufnya, maka pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam Taurat, di dalam Injil, kabar kenabian tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah terang benderang, dan mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Apakah mereka tidak tahu? Ya, dalam tanda petik, kalau membaca itu hanya sekedar membaca, mereka sudah membacanya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi mengamalkan itu bagian daripada bacaan yang benar, bagian daripada haqqo tilawati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-66, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Di dalam ayat yang lain Al-Maidah juga ayat 68 setelahnya, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Alladzina, dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat ke-157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ini ayat senada nih semuanya, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tersebut, kalau seandainya mereka itu ahlul kitab itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, kepada Tauratnya, kepada Injilnya, kepada Zaburnya, kepada suhufnya, maka mereka akan mendapati kebenaran.
akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yajidunahu maktuban indahum, karena sesungguhnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tertulis, bukan tersirat, tersurat, tertulis. Namanya ini, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Mereka tahu ciri-cirinya begini, ciri-cirinya kenabian itu dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata mereka, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami. Kalau mereka ini yang beriman dari mereka, yang kemudian berhak tilawati, yang kemudian beriman kepada kitabnya, membacanya dengan benar, mengamalkannya, mereka mengatakan subhana rabbina, maha suci engkau wahai Rabb kami, kana in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sungguh apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh Rabb kita di dalam kitab itu, Zabur, Taurat, Injil dan yang lainnya, la maf'ula, ada, nyata di dalam kehidupan mereka dapati. Itu tentang kenabian tadi. Itu yang beriman, makanya kemudian mereka masuk Islam. Nah, yang enggak masuk Islam itu berarti mereka belum yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka tidak membaca kitabnya dengan sebenarnya, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ini pendekatannya Imam Ibnu Katsir dibalik. Pendekatannya di dalam memberikan nasihat dan teguran kepada kita dibalik. Biasanya kan beliau di ayat-ayat sebelumnya menyampaikan inilah kondisi orang Yahudi itu begini. Mereka cuma membaca aja tuh Taurat tetapi tidak mengamalkannya, maka itu tidak dikategorikan sebagai haqqa tilawati sehingga tidak beriman. Kan begitu ya? Belum dikatakan beriman ke orang Yahudi itu sampai dia membaca kitabnya Tauratnya itu dan mengamalkannya. Kalau cuma baca doang nggak dianggap. Nah, mereka baca kok semuanya haqqa tilawati. Nah, tapi tidak dengan sebenarnya. Kenapa? Karena yang sebenarnya dengan haqqa tilawati itu yang kemudian dia mengamalkan. Dan kalau dia haqqa tilawati, dia pasti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia mengamalkan apa yang ada di dalam Tauratnya. Pelajarannya untuk kita, ketika orang Yahudi itu membaca Taurat dan mengamalkannya, kemudian dia pasti masuk Islam, itulah haqqa tilawati, itulah orang yang beriman. Ya kan? Ketika dia cuma membaca doang, tidak mengamalkan, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maksudnya kategori orang yang kufur kepada Taurat. Ini konteks Taurat nih, konteks orang Yahudi. Tapi lagi-lagi kata Imam Ibnu Katsir di awal-awal ketika kita membahas tentang Yahudi ini, kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ayat-ayat tentang orang Yahudi ini bukan dongeng kosong. Artinya bahwa orang Yahudi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi seperti itu bukan karena keyahudiannya, tapi karena sifatnya, karena kelakuannya. Sehingga kata beliau, siapapun dari kita yang memiliki sifat dan sikap yang sama, maka memiliki konsekuensi hukum yang sama. Yahudi diazab oleh Allah lantaran membangkang kepada Alkitab, maka kita pun sama akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah ketika kita membangkang kepada kitab kita, yaitu Al-Quran. Jadi bukan karena Yahudinya seseorang itu disiksa oleh Allah, tapi karena sifatnya. Nah, di dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menyampaikannya tadi kita dulu kan? Ya, kita dulu Al-Quran dulu yang belum bahas. Ayat ini maksudnya adalah orang-orang para sahabat kita semuanya yang diberikan Al-Quran, kemudian dia membacanya dengan pembacaan yang sebaik-baiknya, ulaika yu'minuna bih. Itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi, yang tidak seperti itu, ya, berarti dia kufur kepadanya, ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Baru kemudian di bagian keduanya Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang orang Yahudi atau mengaitkan ayat ini dengan Yahudi, insyaallah. Ya, itulah para ulama ya ridwanullah alaihim ajma'in ya rahimahumullah taala
ya, ketika memberikan pelajaran kepada kita, intisari dan hikmah dari ayat-ayat yang mereka tadabburi, yang mereka kaji, ya, luar biasa, memberikan satu pemahaman yang sangat dalam dan sangat mengena sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang diberikan Alkitab wal ummiyin, dan kepada para ummiyin, aslamtum, apakah kalian sudah menerima masuk Islam? Fa in aslamu, yakni menerima ajaran Nabi Muhammad, fa in aslamu faqad ihtadau. Kalau mereka sudah menerima ajaran Nabi Muhammad, sudah masuk Islam, faqad ihtadau, maka berarti mereka sudah mengambil itu petunjuk yang sesungguhnya, ilmu yang sesungguhnya. Wa in tawallau, kalau mereka tidak mengambilnya, berpaling, fa innama 'alaikal balagh. Tenang aja wahai Nabi Muhammad, kewajiban engkau hanya menyampaikan. Ya, tadi wa ma'alar rasuli illal balagh. Adapun nilainya mereka ikut enggak ikut itu bukan engkau. Engkau tidak akan ditegur, engkau tidak akan dihukum gara-gara enggak ada orang yang mengikuti kamu, enggak. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Wahai Nabi Muhammad, kewajibanmu hanya sebatas menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada para hamba-hambanya, kepada manusia, mana yang ikut, mana yang enggak, mana yang pura-pura ngikut, mana yang ikut benar-benar, dan seterusnya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Di akhir ayat ke-121 ini, wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang berkufur kepadanya, yakni kepada Al-Qur'an, kepada Alkitab, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang yang merugi. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu surat Hud ayat ke-17, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Ini Masya Allah, keras sekali pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir kepada kita. Keras itu artinya sangat dalam sekali, sangat mengena sekali, ya, di mana beliau menyandingkan wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun itu beliau tafsirkan dengan surat Hud ayat ke-17, barang siapa yang kufur kepadanya, kepada kitab, minal ahzabi, ya, dari kelompok-kelompok siapapun, fannaru mau'iduh, maka orang yang kufur kepada Al-Qur'an, kepada kitab itu, fannaru mau'iduh, tempatnya adalah api neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, ini Imam Ibnu Katsir menutup tafsir, pelajaran tafsirnya dari ayat ke-121 ini dengan sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satu orang pun dari umatku mendengar tentang kenabianku, baik itu dia agamanya sebelumnya itu Yahudi maupun agamanya Nasrani, agama apapun, tsumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak mengimani aku, illa dakhalan nar, kecuali orang itu akan masuk neraka. Hadis ini menguatkan apa yang kita tadi sampaikan di awal, bahwa agama yang benar itu hanya Islam dalam perspektif Quran, dalam perspektif agama kita. Ya, ketika seorang itu yang saat ini hidup di muka bumi ini tahu tentang Nabi terakhir, tahu tentang Nabi Muhammad, dia tidak mengimaninya, ya, dia masih percaya kepada yang lainnya selain ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tidak iman dia kepada Nabi Muhammad, maka hadis ini jawabannya.
Ya, ini sekaligus ya supaya membuat kita clear, tidak ada keraguan sedikit pun ya, karena akhir-akhir ini belakangan ini banyak orang yang mau mencoba mengkompromikan ya antara agama-agama sehingga agama itu dianggap semuanya benar, semuanya mengandung kebenaran dan seterusnya. Ya, bisa jadi mungkin ada kebenaran-kebenaran dalam perspektif keduniaan, tapi dalam perspektif akidah kita bahwa agama itu hanya Islam. Ya, agama itu hanya Islam. Ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, itulah ayat ya, tafsir ayat Al-Baqarah 120 dan 121. Kemudian di ayat ke-122 dan 123 Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu di atas semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini ya sudah kita bahas ya ketika kita di awal surat ini membahas tentang orang Yahudi. Sudah kita bahas, ya Bani Israil azkuru, itu nikmat apa saja yang Allah berikan kepada mereka, kita sudah bahas di pelajaran yang lalu semuanya. Akan tetapi diulang ayat yang semisal dengannya di sini untuk menguatkan, kata Imam Ibnu Katsir, sekaligus memotivasi kita untuk mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat kenabian itu sudah termaktub, tercatat secara jelas, ciri-cirinya, namanya, ya akan seperti apa, detail sekali terdapat di dalam kitab mereka. Maka Allah ya memperingatkan kepada mereka untuk tidak menyembunyikan ilmu ini ya, dan untuk tidak menyembunyikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, berbagai macam kenikmatan, mukjizat dan seterusnya sudah Allah berikan kepada mereka, bahwa harus mereka ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik yang sifatnya diniyah ya keagamaan ya, maupun yang sifatnya keduniaan ya. Dan mereka tidak boleh hasad, dilarang hasad oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada anak paman mereka ya, keturunan paman mereka yang lain ya, dari bangsa Arab, bahwa bangsa Arab juga Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi, saudara-saudara Nabi mereka yang lain ya. Istilahnya sepupu-sepupu ya, kalau di kita kan sepupu ya, sepupu sekali, sepupu dua kali gitu. Karena Nabi itu al-anbiya akhwatun allat, kata Rasulullah SAW, para Nabi itu bersaudara, sepupuan satu sama lain. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, Allah di dalam ayat ini melarang mereka untuk iri kepada sepupu mereka ya, yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, bahwa ternyata Allah berkehendak memilih Nabi terakhir itu bukan dari mereka, dari sepupunya, tapi dari sepupunya ya. Dan inilah yang kemudian kedengkian, inilah hasad, inilah yang membuat mereka kemudian ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengharapkannya bahwa Nabi terakhir itu dari golongan Bani Israil, dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan ya Ismail dan seterusnya. Nah itu kan saudaraan tuh. Nah ini nah. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azanallahu wa iyyakum, jadi janganlah kemudian kedengkian itu membawa mereka untuk menyelisihi, mendustakan, bahkan memerangi ya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus memerangi ajaran yang dibawa olehnya, padahal ajaran itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah
Kata Imam Ibnu Katsir, pelajaran yang dapat diambil, ya, pelajaran-pelajaran banyak, hikmah-hikmah yang sangat banyak yang dapat diambil dari kisah Bani Israel yang ada di awal surat Al-Baqarah ini. Dan tentunya kisah Bani Israel akan kita temukan lagi, ya, di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Bahkan hampir kisah terpanjang yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tentang mereka, Bani Israel, ya, Bani Israel. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak akan sampai setengah 12 mungkin, ya, mohon dimaklumi kondisi lagi kurang baik, sehingga dan alhamdulillah pas juga waktunya untuk kita selesaikan sampai 123 daripada surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.